teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa sekali ya. Sangat semangat sekali. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di training kita kali ini. Namanya training itu ya harus serius. Wah, kelihatan ya wajahnya jadi tegang-tegang semua. Oke, kelihatan saya marah gitu ya. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya kenapa saya melakukan seperti itu? Ini tidak jauh dari materi kita yaitu tentang complementary for call center. Oke, jadi di sini sebelum saya mulai untuk materinya, kita berkaitan ada safety ya dan hal. Pertama nanti teman-teman, jadi ruangan training kita ini sudah ada untuk standar dari safety dan health-nya. Yang pertama, jika untuk tangga darurat dan pintu darurat, nanti teman-teman bisa nanti keluar, bisa nanti dibelok ke kiri, di sana nanti ada kamar mandi dekat dengan pintu darurat dan tangga darurat. Kemudian apar juga di dekat kamar mandi, di sana ada apar. Kemudian assembly point-nya, jadi jika nanti teman-teman sudah turun sampai lantai dasar, nanti maju ke depan dari gedung ini, itu kita ada assembly point-nya di sana. Nah, kemudian lingkungan kita ini juga sudah dilingkupi oleh CCTV, jadi jika ada terjadi sesuatu, itu kita posisinya aman ya. Kemudian ada P3K, teman-teman bisa nanti keluar sini, belok ke kiri, nanti ada tiang, nanti situ ada kotak P3K, jika teman-teman memerlukan. Kemudian juga kita di sini sudah ada smoke detector, jika terjadi ada asap, maka itu akan aman. Dan satu lagi teman-teman, berkaitan dengan pandemi ini, kita harus tetap menjaga prokes untuk COVID-19 ini. Di sini pertama teman-teman kita sudah pakai masker ya, kemudian kita jaga jarak, dan satu lagi nanti teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer di sana di depan, kemudian juga tisu jika memerlukan. Nanti ketika misalkan ada ada quiz, ada games, atau misalkan nanti ada menulis ke depan, teman-teman menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu sebelum memegang seperti spidol ya. Oke, selanjutnya di sini rule of training. Nah, di sini terima kasih sekali ke teman-teman yang sudah hadir. Be on time, rule pertama ya. Jadi sebelum kita mulai training 10 menit itu harus sudah hadir, dan tadi ya, wah luar biasa sekali teman-teman ya. Kalau ada yang kurang 20 menit, 15 menit sudah hadir di sini. Terima kasih sekali. Kemudian juga jangan lupa, karena kita akan menerima materi, pastikan kita tidak terganggu. Salah satunya adalah dari handphone, bisa di silent handphonenya atau dimatikan terlebih dahulu selama kita proses training. Saya harapkan teman-teman juga harus aktif di training kali ini, supaya nanti biar teman-teman bisa menerima ilmunya secara maksimal. Dan terakhir adalah kosongkan gelas dari pikiran teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada teman-teman untuk menerima materi. Oke ya. Oke, selanjutnya susunan acara seperti ini, bisa coba dibaca terlebih dahulu. Oke ya. Nah, berarti acara kita pertama ya ini breaknya sekarang ya. Oke. Materi dong. Oke, kita mulai materi ya. Nah, sebelum mulai materi, biasanya kita perkenalan ya, karena kalau dari paribahasa ya, tak kenal maka tak training gitu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Oke, salah ya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, nama saya Bambang Dwi Agustiono. Kemudian saya saat ini menjadi tim leader di backend support di Pertamina 135, call center 135. Di sini achievement saya terakhir sebagai best performance tim leader di Pertamina 135 itu dari bulan Mei sampai Juli 2020. Hobi saya adalah adventure. Nanti saya ceritakan sedikit tentang adventure, seperti apa adventure. Oke, sebelum masuk materi, saya ingin perkenalan dulu dong. Tadi sebelum ini ya sudah perkenalan, sudah tidak perkenalkan. Nah, silakan perkenalkan terlebih dahulu sambil ditulis nanti teman-teman. Sambil supaya
saya ingat juga. Nanti silakan nanti gunakan hand sanitizer terlebih dahulu ya sebelum menulis menggunakan spidolnya. Oke. Kasih waktu 10 menit, loh, kelamaan ya. Ya, semenit ya untuk menulis nama-nama teman-teman ya. Oke, Mas Iman udah selesai ya. Boleh Mas Iman terlebih dahulu. Oh, saya sudah memanggil ya karena sudah ditulis. Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Iman Satnawan, dipanggil Iman. Ya. Saya dari layanan Pertamina Call Center 35 dari Agent Video Call. Agent Video Call. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Selanjutnya. Siapa? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sofian Darmawan. Ya. Saya dipanggilnya Sofian. Agen sosial media di Pertamina 135. Oke, terima kasih Mas Sofian. Tepuk tangan. Selanjutnya Mbak, silakan Mbak. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Raisa Andriani, bisa dipanggil Raisa. Ya, terima kasih Mbak Raisa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berkenalan ya. Berarti kita sudah bisa mulai untuk trainingnya ya. Oke, di sini berkaitan tentang campaign handling, saya akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu ya. Bisa nanti teman-teman simak. Pendaki kita. Dia udah tepar. Guys, ini baru setengah perjalanan. Kita berada di 23. Pas tempatnya masih jauh. Lihat para pendaki yang lain. Itu udah kelihatan kota, udah kabut. Dan ini motor saya. Luar biasa. Dan saya mengakui dia itu om-om yang sudah tua tapi kuat. Saya memberikan pernyataan ini Jujur ya. tanpa paksaan apapun. Saya akui dia memang luar biasa. Tas saya pun dibawain olehnya. Endorse bu. Tenaganya udah kayak Popeye. Beneran lagi. Panjang lagi. 6 jam dari bawah diinjak terus. Luar biasa. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sedikit kisah berkaitan bagaimana saya mengkomplain handling klien saya ya. Jadi sebenarnya gini juga saya sertifikat BNSP juga untuk pemandu gunung Indonesia ya. Jadi di sini saya sebenarnya bawa klien walaupun teman juga ya, tapi kami selalu menganggap itu adalah klien. Dia cuma sekedar bertanya ketika sebelum pendakian, kalau ceritanya itu ya. Sebelum pendakian dia cuma cerita. Ya mungkin teman-teman tahu ya, secara postur wajahnya juga udah kelihatan gitu ya. Nah, dia bilang, saya kuat enggak ya untuk naik gunung. Itu dia ulang-ulang terus sebelum pendakian. Nah, saya tidak bilang kepada dia. Bukan tidak bilang kamu pasti kuat, kamu pasti hebat, tidak seperti itu.
Atau misalkan oh kamu kayaknya nggak kuat, nggak juga karena ini klien saya jadinya kan nggak mungkin saya menolak dia ya. Nah pada saat itu dia bilang seperti itu, saya hanya menjawab seperti ini. Sebenarnya untuk kuat atau tidak kuat itu adalah bagaimana diri sendiri. Tapi kata saya, ada pepatah yang mengatakan kalau misalkan manusia itu sebenarnya bisa melakukan hal yang melebihi dari batas ketidakmampuan dia sendiri. Jadi dia merasa tidak mampu, tapi sebenarnya kita bisa melebihi itu. Nah, saya cuma bertanya, sekarang pertanyaannya adalah, kamu merasa sanggup atau tidak naik gunung? Kalau kamu merasa sanggup, ya udah ngapain kita naik gunung gitu. Kamu udah percaya bahwa kamu bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa, kata saya, nggak bisa merasa tidak sanggup, tapi kamu penasaran. Berarti saya cuma jawab, ayo kita buktikan bareng. Tapi saya sebagai pemandu gunung ya, saya nggak mau zong dong gitu. Tiba-tiba naik aja gitu, enggak. 1 bulan sebelum itu, sesuai dengan panduan pemandu gunung, saya mengadakan proses latihan fisik. Latihan fisik selama 1 bulan sebelum pendakian. Nah, di sana yaitu tadi, walaupun sudah melakukan proses latihan fisik, tadi kan teman-teman lihat itu tuh baru 5 menit. Kita baru lewatin naik sedikit, lewat kebun masyarakat, istirahat, dia udah. Kalau bahasa Sundanya, ini orang Sunda semua ya, bahasa Sundanya itu tepar gitu, udah tepar, udah capek. Tapi dimotivasi terus, dia tidak bilang dia menyerah gitu. Nah, tadi sebelum teman-teman lihat yang di tengah-tengah cerita tadi, itu kenapa tasnya saya bawa gitu. Itu tuh ceritanya dia itu adalah udah marah-marah, kita mau nyampe pos 3 ceritanya tuh, mau nyampe pos 3, tapi belum nyampe karena dia nggak tahu kan. Dia marah-marah, saya udah nyerah, nggak mau, saya udah capek, udah nggak kuat, saya pengen pulang. Nah ini kalau dia udah bilang pengen pulang itu, bagi pendaki gunung itu udah bilang, wah ini udah pasti psikologis sudah kena. Di situ saya dilematis ya, mau saya terusin, dia udah pasti nyerah gitu kan. Mau turun lagi, gimana ceritanya dengan yang satu lagi? Saya juga nggak mau gitu, menyerah begitu saja. Berpikir keras gitu, baru saya keingetan, oh iya sebentar lagi kan pos 3 nih. Pos 3, saya tinggal bilang gini, gini kita janjian aja, kita didilan aja kata saya. Didilannya di mana? Ini, tas kamu saya bawain sampai pos 3 kata saya. Ini kan belum kelihatan, masih jauh nih kayaknya nih. Saya bawain sampai pos 3. Kalau saya kuat sampai sana, kata saya, kamu harus kuat kata saya, dari pos 3 bawa tas itu sampai puncak. Mikir lama dia sambil saya kasih juga ya. Itu cerita dia kan tadi, ya padahal endorse ya, maaf, dia menyebutkan sebuah merek. Saya terus supply minuman yang manis-manis untuk mendapat tenaga dia ya. Itu terus pulih dia, oke gitu. Makanya dia naik, dia jalan naik, saya tahu sebenarnya saya nggak mau zong gitu kan. Saya mau didilan tapi saya nggak mau jong. Kenapa? Bawa tas 2 itu berat banget gitu, lagi nanjak gitu kan. Luar biasa itu. Nah di sana, ya sudah deh, oke, deal kata dia. Sudah deal. Nah di sana ya, saya sampai pos 3, ternyata 10 menit lebih sih karena dia jalan sedikit, istirahat jalan sedikit. Sebenarnya 10 menit kalau diterusin ya. Tapi hampir 30 menit nyampe di pos 3. Taruh, ngobrol-ngobrol. Janjian ya, udah ya, tadi udah deal ya, lanjut. Ternyata alhamdulillah dia sampai juga di puncak. Dan kesan dia tadi melihat bahwa ya alhamdulillah gitu. Selain itu dia juga dapatkan golden sunrise. Itu yang tidak yang terbayarkan dengan capeknya dia. Dan sebenarnya intinya adalah di sini bagaimana kita mengkomplain handling klien. Gitu kan. Kita punya klien yang akan masuk, dan klien itu harus kita handling, jangan kita lepas gitu. Jangan yang namanya komplain handling, jangan kita biarkan komplain handling gitu susah gitu. Kita udah lewat dia dulu gitu kan. Kita out atau apa nggak bisa juga gitu kan. Harus kita layani pelanggan tersebut. Benar nggak? Betul. Betul ya. Oke. Nah kalau melihat ini ya,
Ilustrasinya kayak gini lah gitu. Pelanggan marah itu ya kayak banteng aja gitu ya. Kayak banteng udah siap-siap menyeruduk, tanduk udah depan, kemudian mata merah, kemudian oh ini hembusan ininya gitu kan, wajahnya udah garang gitu. Tapi apa yang terjadi? Setiap agent itu harus tenang seperti matador. Tenang saja gitu, seperti matador menghadapi klien seperti apapun itu. Nah, oke dari sana pertanyaannya sih sederhana. Sebenarnya kenapa sih pelanggan itu bisa marah? Mungkin ada yang bisa bantu jawab, Mas Dimas? Karena apa yang dia harapkan itu tidak terpenuhi. Kemudian adanya bisa terjadi kesalahan, misalnya dia menggunakan produk kita, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi dia, ataupun misalnya produk yang dia inginkan tidak sesuai. Kurang Gitu lebih. ya. Luar biasa. Kasih aplaus dong untuk Mas. Mas Alfian. Kenapa pelanggan bisa marah ya karena merasa kurangnya produk yang dia pakai. Ya, Produk. kurangnya ya misalkan saya contoh ya aplikasi Pertamina tidak bisa connect lah atau mendapatkan transaksi kan itu menjadi banyak ribet gitu pelanggan sehingga menimbulkan kesal dan marah gitu, produk tersebut. Luar biasa sekali ya Mas Alfian. Mbak Raisa, mungkin ada jawaban lain? Mungkin nambahin aja kalau kenapa pelanggan bisa marah. Mungkin adanya ketidaknyamanan ya, sehingga menjadikan kekecewaan mungkin untuk pelanggan tadi sama, nggak sesuai sama ekspektasi. Luar biasa. Jadi jawabannya sama semua ya. Jadi memang seperti itu ya. Itulah ini. Tepuk tangan juga plus untuk Mbak Raisa. Oke. Jadi dari sini kenapa pelanggan itu marah? Betul ya. Produk tidak sesuai. Kalau contoh di sini itu kayaknya menarik banget nih. Insert hot water gitu, nggak kelihatan ya di sini ya. Insert hot water. Dari tadinya gelasnya nggak ada cahayaan, kalau di sini ada tanda panah insert hot water, terus jadi ada bercahaya gitu ya. Wah ini kayaknya bagus banget ini gelasnya gitu. Ternyata pas sudah dibeli, karena beli online nih, gitu. Ternyata dibeli ini gelas di dalam gelas itu ceritanya. Jadi ini cuma stiker aja, cuma ini ya. Nah, ini produk ternyata tidak sesuai. Ini bisa menjadikan teman-teman itu marah kalau misalkan saya pengen yang seperti ini sebenarnya, tapi ternyata seperti ini dapatnya. Bisa jadi marah. Yang kedua adalah marah itu sebenarnya bukan karena produk kita, mungkin dia komplain ya tentang produk kita, sebenarnya sih nggak masalah, cuma pada hari itu dia lagi suntuk, lagi susah, lagi nggak enak hati gitu, hari dia lagi hari yang buruk gitu kan. Jadi masuk ke kita itu padahal cuma ini gimana sih saya nggak bisa masuk untuk aplikasinya Pertamina, padahal dia belum username password salah misalkan, tapi dia udah marah-marah gitu. Tadi ini ya bisa jadi karena dia harinya buruk gitu. Bisa Ya, ada itu hal yang biasa gitu kan ya. Nah, kemudian bisa jadi customer service-nya ini yang kurang baik. Ya. Faktor dari temannya, mungkin teman-teman sebagai agent itu yang kurang baik. Gitu. Kenapa? Ada yang pelanggan misalkan sebenarnya dia komplain aja sih, nggak bisa ini, nggak bisa itu ya. Tapi pas masuk, dihandle sama teman-temannya itu nggak enakan gitu ya, nggak enak, terus jutek gitu kan, kemudian nadanya justru melawan gitu, yang akhirnya ya malah jadi pelanggannya itu marah-marah. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Cukup ya. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang saya pengen tahu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Oke, bisa coba nanti teman-teman maju ke depan. Kira-kira apa nih
Oke, saya berharap teman-teman bisa ikut maju. Silakan gantian menulis sebanyak-banyaknya apa yang kira-kira teman-teman harus lakukan menghandle pelanggan yang marah. Silakan, siapa yang mau maju dulu? Saya keluar ya. Mas Iman, boleh, silakan. Plus dulu dong, mau maju duluan. Oke. Silakan tulis sebanyak-banyak apa yang harus teman-teman lakukan untuk menghadapi pelanggan marah. Oke, cukup. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Mas Iman. Untuk jawabannya kita bacakan, didengarkan keluhan sampai selesai ya. Kemudian berikan pengertian sesuai ketentuan perusahaan, tetap ramah. Luar biasa sekali. Oke, lanjut. Siapa yang mau lanjutnya? Mbak Raisa, silakan. Sudah? Luar biasa sekali. Silakan. Terakhir Mas Sofian. Dapat lagi terus di sisi. Empat lagi. Betul, ada 4 lagi nih di semua nih kayaknya. Ayo. Cukup. Cukup. Tepuk tangan juga untuk Mas Sofian. Cukup. Oke. Dari Mbak Reza tadi, sudah dari Mas Iman yang Mbak Reza meminta permohonan maaf, kemudian memberikan solusi tepat. Ini luar biasa sama ini jawabannya ini. Oke, kita lanjut ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tetap tenang. Apen. Tetap tenang. Yang tetap tenang. Nah, ini saya ada satu games. Nanti saya kasih durasi 1 menit. Kita main game bareng ya. Oke, silakan boleh menggunakan hand sanitizer. Saya pengen menggunakan tali rapia untuk teman-teman. Oke, ini nanti silakan teman-teman ikat terlebih dahulu dua-duanya. Ini bisa dimasukin ke sela, ini contoh gini ya. Coba maaf, ini masukkan ke sini, terus nanti di talian seperti ini. Oke, ya. Oke, nanti Mas Sofian, Mbak Raisa, boleh? Silakan ini terlebih dahulu diikatkan ke itunya. Udah Mas Iman jangan diikat lagi. Oh, satu Ini aja. udah, satu aja. Oke. Dan sekarang begini, kita mengadakan sebuah permainan. Ini sedikit mengasah otak, tapi mudah-mudahan teman-teman memahami nanti maksud kita seperti apa. Oke, silakan begini, Mas Iman. Maaf. Oh enggak, aku dulu. Satu aja ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita ada tali lagi.
Tambahan. Oh, udah ya. Oke, nanti ini saya buat rantai. Saya ingin teman-teman gimana caranya melepaskan diri ya. Di kerangkeng. Oke. Mbak Rachel ada ya. Saya ikatin Mbak Rachel sama ya. Mas Rem, udah ada tadi? Oh, itu satu lagi ada ya. Oke. Oke, teman-teman, saya kasih waktu berapa menit nih? 1 menit? 3 menit? 3 menit ya, cukup ya? Cukup. Oke, saya kasih waktu 3 menit, nanti alarm berbunyi, berarti kita sudah selesai ya. Dimulai dari sekarang. Kalau pas ini doang kan Pak? Bagaimana caranya teman-teman tidak terikat ke... Ini kan coba teman-teman berdiri, biar enak. Coba berdiri. Wah, coba berdiri. Nah, coba Biar berdiri, lepas, sambil berdiri. Ya biar lepas dari. Biar lepas dari kursi. Gimana? Gimana caranya teman-teman bisa lepas dari kursi? Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri sih. Enaknya berdiri, biar terkesan teman-teman bisa bebas. Gimana caranya? Oh ya, satu lagi, saya lupa bawa gunting ya. Jadi gimana nanti bukanya? Saya tinggalin aja teman-teman nanti. Nah, jangan khawatir ya teman-teman ya. Saya udah ada gunting. Nanti kita bisa potong. Oke. Waktu terus berjalan. Bisa sih. Gini dong. Enggak. Oh, nggak boleh, pakai ikatan kan nggak ada instruksi. Oh, jangan maaf. Tidak ada instruksi tapi mohon maaf. Jadi maksudnya teman-teman masih tetap bagaimana caranya teman-teman bisa lepas dari sini Kerangkengnya. kerangkeng. Ini tetap menjadi rantai teman-teman yang di tangan, tapi teman-teman bisa bebas dari kursi ya. Ini Pak. Kan lepas. Yang penting bisa berdiri. Dilepas itunya enggak? Lepas. Oh, jangan dilepas. Enggak. Jangan, bukan. Itu istilahnya ini kita menggambarkan ini kan seolah kita seolah ini kalau rantai nggak akan bisa dilepas kayak gitu ya. Kalau rantai kan sulit lagi ya. Oh, kira itu yang penting lepas. Enggak, bukan. Pokoknya di kursi masih tetap teman-teman masih tetap di rantai tangan masih tetap, tapi teman-teman terlepas dari kursi. Oke. Maksudnya susah, Mister. Bunda, tolong Bunda. Ayo, gimana ayo? Ini sederhana ya. Lupa kemarin lihat Instagram. Oh gitu. Wah, luar biasa ini. Berarti harusnya kita mendapatkan ilmu dari situ. Bisa. Masih betul? Oke, udah biarin sampai alarm berbunyi. Nanti rahasianya jangan dibongkar dulu. Nggak tahu. Oke, rahasianya jangan dibongkar terlebih dahulu. Selama itu yang di kursi sama yang di tangan masih terikat, berarti itu betul. Oh maaf saudara-saudara, alarm sudah berbunyi tampaknya. Oke. Bisa. Ready? Mbak Raisa coba.
yang sudah bisa berhasil meloloskan diri, gimana Mbak Raisa? Dia tangannya bisa ditutup. Aduh, tangan dicopot. Enggak kan? Enggak. Ini kan seolah-olah ini kita rapat ya. Oke, coba. Gimana? Ini sebenarnya kalau secara teori teman-teman itu tenang aja, ya. Secara teori teman-teman tenang, karena ini tidak hanya paling sekitar 5 detik itu sudah bisa keluar. Mbak Reza mau ngasih informasi Atau tadi sambil gimana bisa lolos? Atau jangan-jangan punya magic nih Mbak Reza nih? punya Nggak tahu gimana, tapi bisa keluar gitu ya. Dulu pernah dikortor. Pernah di Borgor, betul ya? Pernah di Borgor. Ini begini ya teman-teman ya. Ini teman-teman masukin ke sini. Terus masukin ke sini. Ini secara otomatis teman-teman akan terlepas sebenarnya. Oh ini kok malah belit ya. Ininya terbelit. coba gini. Nah, ini masukin. Ini masukkan ke sini. Bentar. Ininya terbelit sininya. Dimasukin ke lubang teman-teman ya. Ininya terbelit. Masukin ke lubang. Iya. Ya, masukin ke lubang. Ininya terbelit saya tadi ini. Jadi Tarik. Nah. Betul. bisa nggak? Kalau yang terbelit sih kayak saya tadi barusan, ini terbelit. Jadi dia kekunci malahan. Berhasil? Oke, kita contoh yang punya Mas Iman aja ya. Ini sudah terlalu kecil ininya. Oke, kita contohkan begini. Masukin. Coba. Warna. Nah, ya? Itu ya. Tepuk tangan aplaus untuk teman-teman semua, terutama Mbak Reza yang sudah bisa meloloskan diri. Kalau tadi terbelit sih jadi nggak bisa ya, karena tidak terbelit bisa lolos. Di kerangkeng. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah pertama tetap tenang saja. Menghadapi pelanggan, klien itu harus tetap tenang. Karena itu nanti akan jadi value lebih untuk teman-teman dalam menghandle pelanggan. Oke, selanjutnya jangan dimasukkan ke hati. Jangan ya. Kemudian memahami alasan kemarahannya seperti apa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, belum terakhir di bagian sebelah kiri ya. Tetap mendengarkan. Oke, jadi di sini teman-teman selain tetap tenang, jangan masukkan ke hati. Terima aja dulu pelanggan. Kemudian pahami kemarahan pelanggan seperti apa. Kemudian tetap mendengarkan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, cukup ya. Oke, saya lanjut. Kita mohon maaf. Minta maaf kepada pelanggan. Kemudian kita berikan solusi. Ya, solusinya seperti apa kita berikan sesuai dengan ini. Tadi yang memberi jawaban ini Mas Sofian ya. Kemudian mohon maaf Mbak Raisa udah betul. Didengarkan juga betul Mas Iman. Berikan pengertian sesuai ketentuan perusahaan. Ini sama dengan memberikan solusi juga. Tetap ramah. Jadi tetap ramah itu ya tenang aja kitanya gitu kan ya. Nah setelah itu berikan penawaran lain kalau misalkan ada yang bisa saya bantu. Jadi walaupun udah marah-marah, udah di ini kasih solusi, kita tetap tawarin. Ada yang bisa dibantu kembali Pak? Seperti itu ya. Jadi biar pelanggan itu waktu udah marah, tapi kalau ini masih pengen nolong sih gitu. Jadi ada kesan lain dari pelanggan.
Nah, yang terakhir, rehat sejenak. Kita bisa rehat setelah menerima call, dan kita eskalasi ke tim terkait kalau misalkan itu harus dieskalasikan. Ini sedikit cerita tentang rehat sejenak ya. Ada cerita dulu waktu di call center gitu ya. Sebenarnya teman saya sih, dia satu kosan. Ini saya ambil contoh lah, namanya biar enak ya. Mas Iman sama Mas Sofian itu satu kos-kosan ya. Terus setelah menerima call dari pelanggan, Mas Sofian, aduh, rudet nih pelanggannya. Dah, saya udah nggak mau menerima call dulu hari ini, gitu kan. Saya pengen pulang. IMP lah Mas Sofian ke TL, Pak saya mau IMP. Diizinin sama TL kan. Ketika jam 5 sore, Mas Iman, karena satu kosan kan, Sofian, buru, jemput, katanya. Karena itu nanti jam 5 kan TL-nya pulang nih. Kan biasa lewat sini nih TL-nya katanya. Kata Sofian dengan tenangnya, Man katanya. Yang harus nyumput itu bukan saya, harusnya kamu kan. Iman kan bingung kan? Kenapa harus saya gitu? Iyalah kata Sofian. Saya itu izin ke TL itu saya bilang, Beh, saya mau IMP nih. Kenapa? IMP kata TL. Ini nih deh, di kosan. Tahu kan Iman ya Beh ya? Di kosan itu Iman katanya. Sekarang itu lagi sakit keras Beh, pengen diantar ke rumah sakit katanya. Iman tuh lagi sakit di kosan, gak ada yang mau ngantar, pada sibuk. Terpaksa saya harus pengen ngantar Beh. Diizinkan kan saya ini. Nah jadi yang harus nyumput itu siapa? Ya kamu Man, karena kamu yang sakit gitu, nggak mungkin kamu kelihatan sama TL gitu. Iya. Kata Iman dalam hati sempro juga nih Sofian gitu. Sempro juga nih gitu. Jadi bukan berarti kita rehat sejenak itu istirahat tapi pengen IMP gitu ya. Enggak ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi di sana hasil yang pengen kita dapatkan adalah seperti ini. Kalau tadi cerita di awal ada gambar banteng ya, kita tahu banteng itu galak gitu kan. Nah di sini adalah gambaran banteng itu jadi jinak, jadi lemah lembut, jadi tersenyum gitu bantengnya gitu. Di hadapan seorang anak kecil. Jadi ceritanya seperti kita dari kecil aja, kecil itu kan kita terkenal kreatif sekali ya. Kita banting barang, kita jumputin barang, kita ini gitu ya. Waktu kecil kan gitu, dikejar sama orang tua, dimarahin sama orang tua gitu. Yang kita lakukan apa? Bukannya kita ketakutan, malah kita kadang suka ngeledek gitu ya orang tua. Gitu. Nah akhirnya bahkan ketika seperti itu dengan senang hati, ternyata bukannya orang tua kita tambah marah, kadang justru pengen nangkep, pengen ini karena lucu ya gitu ya. Nah kita harapkan teman-teman sebagai agent call center seperti gadis kecil, seperti anak kecil, yang dia bisa meredakan kemarahan dari pelanggan. Bekali diri teman-teman dengan knowledge dan tetap tenang tadi, insya Allah pelanggan akan tunduk sama teman-teman. Oke, nah dari sini ada sedikit quote sebenarnya ya dari Jeff Bezos ya, CEO Amazon. Di sini intinya adalah tetaplah fokus teman-teman kepada customer, kepada klien, kepada pelanggan. Customer adalah hal yang terbaik. Buatlah perusahaan itu lebih elastis, lebih dinamis, lebih bisa ini. Makanya ketika teman-teman melakukan online menghadapi klien, itu teman-teman bukan berpikir nanti kena RC, nanti kena pembinaan, dan lain sebagainya. Jangan pikirkan itu. Pikirkan, ini saya sedang menghadapi klien, saya sesuaikan dengan rule. Ketika sudah sesuai rule, jangan takut bahwa teman-teman akan salah. Maka perusahaan kita akan jauh sedikit elastis dengan berbagai rule seperti itu. Dan tadi, anak kecil itu, yang di depan banteng yang galak, itulah adalah Anda semua. Ya, tuh. Nah, sebelum berakhir, kita ulangi kembali
apa yang harus kita review ya. Apa yang harus kita lakukan? Tadi pertama, apa? Tetap tenang. Terus Jamaah. jangan dimasuk jamaah, betul. Jangan dimasukkan ke hati. Ini kita lihat ini jamaah ya, gitu. Terus misah, gitu. Memahami alasan kemarahan. Kemudian teman tetap mendengarkan. Jadi memohon maaf. Resolve, berikan solusi. Bernalar, berikan penawaran lain. Sama reset gitu ya. Jadi rehat sejenak. Kemudian baru deeskalasikan. Ya itu teman-teman. Sampai di sini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, kalau cukup demikian untuk materi kita. Dan habis ini kita break. Nanti setelah itu kita lanjut kepada materi-materi berikutnya. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk teman-teman semua.